Ada 10 pinjaman semi legal tanpa DC lapangan dan tanpa slik OJK. Apakah 10 pinjol itu? Langsung saja teman-teman, saya mau ngasih tahu nih, di sini ada temuan saya yang 10 pinjol ini yang katanya sih semi legal, tanpa DC lapangan dan tanpa slik OJK. Oke. Saat ini nih menjamur ya pinjol atau pinjaman online semi legal. Jika kalau kalian sering melihat para joki pinjol ya, mereka kan sering bahas pinjol semi legal. Nah, kenapa sih semi legal? Katanya sih semi legal itu pinjol yang sebetulnya sudah terdaftar di izin OJK, namun katanya tuh belum memiliki izin, katanya gitu kan. Jadi berbeda dengan pinjol izin ilegal yang sama sekali tidak terdaftar dan berizin OJK. Nah, tentang masalah izin saya kurang paham ya, izinnya gimana? Kok bisa terdaftar tapi nggak berizin? Nah, biasanya si joki pinjol ini akan membantu membayar tagihan debitur dengan mengarahkan ke pinjol semi legal, ya, gitu kan. Karena yang ilegal sekarang susah dibobol, makanya dia akan membobol semi legal. Semi legal itu pinjol OJK, cuman nggak ada di lapangannya gitu. Nah, mengapa ke semi legal? Menurut para joki joki pinjol itu, semi legal itu tidak akan mempengaruhi BI checking, nggak masuk slik ya gitu kan. Nah, kemudian semi legal itu kebanyakan katanya tidak memiliki debt collector lapangan atau DC lapangan. Ya, mungkin kamu nggak asing ya dengan joki pinjol yang mengatakan kalau pinjol yang pinjaman aman untuk digalbay, yaitu alias gagal bayar tuh gitu kan, alias digalbay itu pinjol tuh aman katanya. Nah ini, oke, apa saja sih daftarnya? Langsung aja nih. Yang pertama adalah Bantu Saku. Terus yang kedua adalah Modal Nasional atau Monas. Lalu yang ketiga ada Modal. Oke. Lalu keempat adalah Indosaku. Yang kelima adalah Cash Cepat. Lalu yang selanjutnya adalah Dana Fix. Ya. Lalu pinjaman semi legal yang lain ya, yang ketujuh adalah Dana Bijak. Ke-8 Pinjam Yuk. Ke-9 Klik Kami. Yang terakhir yang 10 adalah Cairin. Oke, jadi itu ya teman-teman, ada 10 pinjol yang sering dibilang semi legal. Nah, selain itu pinjol semi legal juga tidak menggunakan DC lapangan untuk menagih debiturnya. Banyak juga yang menyebut kalau pinjol semi legal itu kecil kemungkinan sebar data. Makanya si si joki-joki pinjol ini sering menggunakan pinjol-pinjol ini yang semi legal ini, padahal terdaftar di OJK. Mereka bilang katanya sih aman ya, tapi alhasil banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk digalbay ya. Padahal ini perlu diingat ya, ini sebenarnya pinjol OJK sebenarnya gitu kan. Terus perlu diingat juga, OJK tuh nggak pernah menyarankan masyarakat mengambil pinjaman selain pinjol ke legal ya, maksudnya ke ilegal gitu. Nah, tapi akhirnya ujung-ujungnya digalbay. Namun satu hal yang pasti ya, pinjol ilegal itu memang nggak disaranin karena bunganya tinggi, juga menagih yang kasar. Sementara pinjol semi legal ini ada kemungkinan jadi legal dan terdaftar di OJK gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan nih suatu saat nanti tuh ada DC lapangan yang mungkin ditugaskan untuk menagih kalian ke rumah. Oke, itu saja teman-teman, video kali ini ada 10 pinjol semi legal ya yang tanpa DC lapangan. Semoga video ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.